Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas tentang misteri kematian jin. Pertanyaannya, mungkinkah jin itu mati? Kalau memang mereka mati, bagaimana caranya? Kemudian berapa usia mereka? Dan apakah mereka sama dengan manusia yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan inilah yang kita bahas dalam video ini. Dan untuk itu simak video ini sampai selesai. Dalam surah Az-Zariyat, surat yang ma'ruf bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kedua makhluk itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya bahwa jin dan manusia itu sama mukallaf, yaitu dibebani syariat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka seorang nabi, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting, ini adalah perbedaan nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu diutus hanya kepada manusia, tetapi Rasul kita bukan hanya seluruh manusia, tetapi juga seluruh bangsa jin. Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, tepatnya di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti binasa, dan hanya wajah Rabbmu yang akan senantiasa kekal, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah itu pasti hancur, kecuali tentu makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa jin dan juga manusia, keduanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan hancur ataupun yang akan binasa. Adapun manusia itu ma'ruf, setiap kurun ataupun generasi mereka diberikan usia yang bermacam-macam. Tentu manusia yang pertama seperti Adam dan generasi yang dekat dengan Adam itu diberikan usia yang panjang. Tetapi ketika generasi semakin jauh daripada generasi Adam alaihissalatu wassalam, apalagi sampai kepada kita, tentu usianya juga semakin pendek, sependek postur tubuh yang semakin mengecil. Makanya Nabi mengatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit yang melintasi 70 tahun. Bahkan usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri 63 tahun. Lalu bagaimana dengan bangsa jin? Berapa Allah berikan usia kepada mereka dan bagaimana cara matinya? Adakah bangsa jin ini yang diberikan usia yang panjang melebihi usia manusia? Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan, kita tahu bahwa jin itu memiliki beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan usianya, dan baru Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dalam tiupan sangkakala yang pertama. Itulah yang disebut dengan iblis laknatullah alaih. Karena iblis itu bahagian daripada jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, dia bahagian dari jin, dan dia jin yang fasik terhadap perintah Rabb-nya. Dari sini menunjukkan bahwa iblis bahagian daripada bangsa jin. Nah, iblis ini Allah kecualikan atas permintaan dia sendiri. Dia mengatakan, "Ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kelak semua makhluk dibangkitkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis dan mengatakan, "Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberikan tangguhan usia sampai batas waktu yang ditentukan." Maksudnya sampai tiupan sangkakala yang pertama ketika makhluk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang pertama iblis ini tidak diwafatkan. Sejak diciptakan sampai hari ini dia tetap hidup, dan kelak akan diwafatkan pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok bangsa jin yang mereka sama dengan manusia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat dibangkitkan. Dan ini disebutkan di beberapa kisah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa, beliau mengatakan, "Aku berlindung dengan keilmuanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, zat yang tidak akan pernah mati, sementara jin dan manusia mereka pasti mati." Artinya bahwa jin dan manusia mereka pasti mati sebelum kiamat nanti dibangkitkan. Adapun sebab kematian jin disebutkan para ulama. Di antara mereka ada yang mati karena disambar oleh meteor-meteor gugusan bintang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lempar kepada mereka lewat para malaikatnya.
Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali. Di antara fungsi bintang itu salah satunya adalah untuk melempar jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar dari perkataan para malaikat yang diwahyukan Allah kepada mereka. Karena dahulu di zaman jahiliyah, jin-jin ini biasa naik ke langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka memiliki pos-pos di langit untuk mencuri dengar apa yang difirmankan Allah kepada para malaikat. Apabila mereka mendengar satu kalimat, maka mereka akan menyampaikan satu kalimat kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya akan menyampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Dan itu sudah dicampur adukan 99 kedustaan. Ketika Nabi SAW kemudian diutus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga langit itu dengan para malaikat. Makanya satu jin pun sudah tidak sanggup lagi untuk mencuri dengar, karena setiap kali mereka naik ke langit, mereka akan ditembak oleh meteor-meteor, oleh gugusan-gugusan bintang untuk menjaga langit, dan supaya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tercampur aduk dengan ucapan para dukun. Mereka terkadang mati karena disambar meteor, ataupun jin itu mati karena sebab yang lainnya. Mungkin saling membunuh di antara mereka, sama dengan manusia. Atau mungkin manusia yang membunuh mereka, seperti orang yang meruqyah umpamanya. Terkadang orang meruqyah dan orang itu kemasukan jin, kemudian dibacakan Al-Quran sampai terbakar. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mati. Ataupun sebab yang lainnya, seperti mereka sakit atau sudah tua. Tapi yang jelas bahwa ada kemiripan antara jin dan manusia dalam kematian. Walaupun tentu jin akan berbeda dalam kekuatan dengan manusia, karena ada hal-hal yang manusia kalau melakukannya pasti mati, tapi jin tidak mati. Seperti manusia yang menyelam ke dalam air tanpa alat satupun, tentu dia akan mati kehabisan oksigen. Tetapi ada jin-jin itu yang bisa masuk ke dalam air dan mereka tidak mati. Mereka bisa berhari-hari di dalam air itu. Atau mereka bisa terbang ke langit tanpa alat sampai kepada langit yang sudah tidak ada oksigen lagi. Mereka bisa, dan itu tidak bisa dilakukan manusia kecuali menggunakan alat ataupun kecuali karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi yang jelas bahwa jin-jin ini bisa mati, termasuk juga jin yang tasyakul, beralih rupa. Seperti contohnya dia beralih rupa kepada manusia. Apabila seandainya jin yang beralih rupa ini kepada manusia dibunuh, maka dia juga mati. Dan itu kejadian ketika Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk menghancurkan patung Uzza. Jadi ketika di Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan banyak para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang disembah orang-orang musyrik kala itu. Nah, salah satunya Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah kemudian Khalid bin Walid menghancurkan patung Uzza, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah menghancurkan Uzza." Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Khalid, kembali ke tempat Uzza itu, karena engkau belum berbuat sesuatu kepada patung Uzza itu." Tentu Khalid bin Walid heran, karena dia sudah menghancurkan patung itu. Tapi Rasul mengatakan demikian. Nabi bilang, "Baliklah ke tempat Uzza wahai Khalid, engkau belum berbuat apa-apa." Maka Khalid pun kemudian kembali ke tempat patung Uzza yang sudah dihancurkan itu. Sementara manusia menangis karena berhalanya ditumbangkan oleh Khalid. Tiba-tiba kemudian di tempat berhala itu ada seorang wanita yang telanjang, rambutnya terurai, di atas kepalanya banyak pasirnya, menakutkan. Maka Khalid pun kemudian langsung mengambil pedangnya, kemudian memenggal kepalanya. Kata Nabi SAW, itulah Uzza, maksudnya setan jin yang menjelma sebagai nenek tua penjaga berhala Uzza itu, dan dia mati ditusuk oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Adapun kisah seorang sahabat yang membunuh ular, jadi diceritakan oleh Abu Sa'id yang pernah menjadi hamba sahaya Hisham bin Zahra. Dia pernah berkata bahwa saya pernah menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sementara itu Abu Sa'id Al-Khudri berada di rumahnya dan dia sedang sholat. Tiba-tiba kemudian di rumah sebelahnya, di rumah Abu Sa'id Al-Khudri, terdengar ada suara. Rupanya dilihatnya ada seekor ular yang sangat besar. Maka tiba-tiba kemudian Abu Sa'id ini langsung bangkit dan hendak membunuhnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengisyaratkan agar jangan dibunuhnya. Maka aku pun duduk karena Abu Sa'id Al-Khudri dan membiarkan ular itu. Setelah itu kemudian berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan yang lainnya dalam perang Khandak. Ketika itu Nabi SAW sedang menggali parit. Salah seorang sahabat Nabi SAW dilaporkan bahwa ada sesuatu terjadi di rumahnya.
Maka dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk membawa senjata. Maka kemudian laki-laki ini pun membawa senjata kemudian pulang ke rumahnya. Ia begitu kaget karena ketika itu tiba-tiba istrinya lari dari rumah. Dan di zaman itu tidak ada wanita yang keluar rumah. Maka dia cemburu dan mengatakan, hampir-hampir aku tebas leher istriku karena saking cemburunya. Karena dikhawatirkan mungkin ada laki-laki atau dia bermain di belakang suaminya. Tapi istrinya menenangkan dan mengatakan, jangan kau luapkan cemburumu dulu, tetapi kau lihat ke dalam rumah itu. Akhirnya kemudian anak muda ini masuk ke dalam rumah dan dilihatnya ada ular yang sedang berdiri. Akhirnya kemudian diserang oleh tombak dan ular itu pun menyerang juga. Tiba-tiba saling menyerang. Tombak mengenai ular dan gigitan ular pun mengenai sahabat ini. Dan Allah takdirkan dua-duanya meninggal dunia. Baik ular ataupun sahabat ini meninggal dunia. Maka kabar ini pun sampai kepada Nabi SAW hingga Rasul mengatakan, mintalah ampun kepada Allah kepada saudara kalian ini. Sesungguhnya di Madinah ini terkadang ada jin yang sudah masuk Islam. Kalau seandainya kau melihat di antara mereka jin yang berupa ular itu, usir dia dari rumah kalian, kata Nabi SAW. Tetapi seandainya kalau dia tidak mau pergi dari rumah kalian, bunuhlah ular itu karena bisa jadi jelmaan daripada setan. Kisah anak muda ini yang membunuh ular sampai mati menunjukkan bahwa jin itu bisa mati. Sama dengan manusia juga bisa meninggal. Akan tetapi perbedaan kita dengan jin, kalau jin itu diberikan usia yang cukup panjang, berbeda dengan kita manusia. Kita manusia sudah dibatasi usianya, tidak lebih daripada 60 ataupun 70 tahun bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun seandainya ada yang lebih, maka itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bangsa jin diberikan usia yang panjang-panjang, sehingga usia mereka menjangkau usia manusia. Terkadang manusia sudah 2-3 generasi, mereka pun masih hidup. Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan, dari sinilah kelebihan jin dari segi usia. Tetapi ingat bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang soleh, ada jin yang tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkinayahkan soal jin-jin yang masuk Islam, jin-jin itu mengatakan, di antara kami ada jin-jin yang soleh dan di antara kami ada juga yang tidak demikian. Kami ini bertingkat-tingkat. Jadi ada mereka yang masuk Islam seperti 7 jin. Mungkin cerita 7 jin ini akan kita ceritakan di video selanjutnya. Mereka mendengar Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran. Kemudian mereka beriman dan menjadi penyebar bagi bangsa jin yang lain. Tapi di antara mereka ada yang menjadi pengikut iblis dan terus memusuhi Bani Adam, menyakiti Bani Adam, menyesatkan Bani Adam, sampai kemudian mereka puas dengan Bani Adam mengikuti mereka. Ini di antara sekilas tentang apakah jin mati dan bagaimana usianya. Dan semoga dari video ini menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.